Kes sesini! Kes sesini! Öldürürüm seni! Putri berkata, "Diam kamu, aku akan membunuhmu." Dan kembali lagi, Putri merasa tak nyaman di perutnya. Sultanım, iyi misin? Madam yang khawatir bertanya, "Sultana, apakah kamu baik-baik saja?" İyi misiniz? Sen bakayım. Meskipun dalam keadaan tidak baik, Putri masih terus berbicara pada Sanaber. "Jangan pikir kamu bisa lepas dari hal ini. Aku akan melampiaskannya padamu." Sanaber pun menjawab, "Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan melakukan hal yang kamu lakukan pada Aisyah Sultan?" Ayşe Sultan'a yaptığını mı yapacaksın? Sultanım, lütfen. Putri ingin menyerang, namun Madam memegangi Putri, kemudian berkata, "Sultana, aku takut sesuatu akan terjadi padamu. Kumohon, ayolah kita pergi." Akhirnya Putri pun menurut, dan Madam kemudian menyuruh selir untuk membantu mereka. Gidelim. Yardım edin. Tutun. Kızlar. Lalejer yang melihat hal itu kemudian bertanya pada Sanaber, "Apa yang kamu lakukan, Hatun? Apakah kamu tidak tahu bagaimana harus berbicara pada seorang sultana? Apa yang telah kamu lakukan hingga membuatnya menjadi sangat marah?" Sen ne yapıyorsun? Bilmiyor musun? Ne yaptın da delirttin sultanım? Namun Sanaber tak menjawab. Kesal dengan hal itu, Lalejer melampiaskannya pada selir yang lain dengan membentak mereka agar mereka kembali bekerja. Herkes işinin başına. Çabuk. Malam pun tiba. Raja sedang berada di terasnya. Ia mengingat kembali perkataan dari Sanaber, Putri, dan mengingat kembali kematian anak-anaknya. Sultan. Jenny söylemiş. Ben bilemezdim böyle olur. Ayşe Sultan canını yakmak istedim. Setelah itu, raja pun memanggil penjaga. Entah perintah apa yang diberikan pada penjaga itu, dan keputusan apa yang akan dibuat oleh raja. Seorang aga masuk ke ruangan Putri, kemudian menyampaikan bahwa raja memanggilnya. Hünkârımız sizi çağırıyorlar. Di lain sisi, selir komplotan Gulbahar terlihat baru sampai di istana lama. Terdengar suara Gulbahar yang berbicara pada mereka sebelumnya. Bana sadakatinizi göstermenin vakti geldi. "Inilah waktunya kalian menunjukkan kesetiaan kalian padaku. Kita akan mengambil kembali apapun yang telah hilang." Dua selir itu kemudian masuk ke dalam ruangannya. Mereka pun minum, di mana minuman itu telah diberi racun. Tanpa ragu, mereka meminumnya. Kemudian inilah yang terjadi. Ya, para penjaga yang berjaga, mereka bunuh dengan mudah. Kita beralih dulu kepada Putri. Ia pun dibawa ke gerbang istana. Namun saat tiba di sana, Putri melihat ada Algojo yang berdiri di sana. Putri sangat heran, mengapa ada Algojo di sana. Ia pun dengan gugup berkata bahwa raja telah memanggilnya. Di mana keberadaan raja? Hünkârımız çağırdı beni. Terlihat raja duduk di dalam ruangannya yang biasa dipakai untuk sidang dewan. Mendengar suara Putri, ia bangkit dari tempat duduknya dan melihat keluar. Kita kembali lagi ke istana lama. Kosem terlihat sudah tidur di dalam ruangannya. Kedua selir yang sudah membunuh penjaga sebelumnya, mereka pun masuk dengan mudah. Mereka akan melakukan tugas bukti atas kesetiaan mereka pada Gulbahar Sultan.
Selir itu kemudian mendekati Kosem. Kosem pun akhirnya terbangun. Namun sebelum selir itu menusuk Kosem, selir itu berkata, Gulbahar Sultan menyampaikan salamnya. Gülbahar Sultan'ın selamı var. Sekuat tenaga, Kosem pun menahan serangan selir itu. Apakah Kosem bisa selamat? Kita kembali dulu kepada putri. Dua Algojo itu pun menangkap sang putri. Ne yapıyorsunuz? Putri lalu bertanya, apa yang kalian lakukan? Mengetahui bahwasannya dia akan dieksekusi, putri berteriak, biarkan aku pergi, lepaskan aku. Aku tidak melakukan apapun. Di mana Sultan Murad? Bırakın! Bırakın! Sultan Murat nerede? Sultan Murat! Sultan Murat nerede? Sultan Murat! Bırakın! Hünkârımız nerede Sultan? Raja hanya melihat kejadian itu dari dalam ruangannya. Raja hanya diam menyaksikan hal itu. Nampaknya itulah hukuman yang raja berikan pada putri, yaitu mengeksekusinya. Cinta itu tidak ada lagi, tidak ada pengampunan. Kematian anak-anaknya seolah ia tumpahkan atas kesalahan Faria. Tanpa ia sadari, ia juga bertanggung jawab dan bersalah atas penyebab kematian anak-anaknya. Seandainya raja lebih pemaaf dan tidak menghukum mati ibu dari anak-anaknya sendiri, maka semua hal itu tidak akan terjadi. Bırakın! Bırakın! Sang hero pun tiba di sana. İyi misiniz? Yaranız var mı? Sangat beruntung ya, Kasim datang tepat waktu sehingga bisa menyelamatkan ibunya. Kasim pun bertanya, apakah kamu baik-baik saja Valide? Apakah kamu terluka? Kosem yang masih dalam keadaan shock hanya diam saja. Kasim pun memeluk ibunya dengan penuh perhatian. Kembali kepada putri, para Algojo masih terus mencekik sang putri. Mengetahui nyawanya tidak akan selamat, putri pun berteriak. Ia mengatakan bahwa ia sedang hamil. Hamileyim ben! Hamileyim! Apakah raja akan melepaskan nyawa putri karena kehamilannya? Dan apakah putri memang benar-benar telah hamil? Kita kembali lagi pada Kosem. Kedua mayat selir itu dibawa keluar dari ruangan Kosem. Setelah apa yang ia alami dan ia dengar dari selir itu, ia pun berbicara. Gulbahar masih hidup. Gülbahar yaşıyor. Gülbahar yaşıyormuş. Mendengar ibunya bicara, Kasim pun berkata, kita akan menemukannya Valide. Kita akan menemukannya dan menghukumnya. Kita akan menghukum Gulbahar Sultan dan juga Bayezid. Kosem pun menatap Kasim. Ia kini menyadari kesalahannya yang selama ini tidak mempercayai ucapan putranya itu. Kosem pun lalu mendekati Kasim. Kosem memegangi wajah Kasim, kemudian berkata, putraku, kamu telah menyelamatkan nyawaku. Aku akan mati saat ini jika kamu tidak berada di sini untukku. Şehzadem. Hayatımı kurtardı. Kasim pun menjawab, amit-amit Valide, ini sudah berakhir. Ayo, kita katakan pada raja, sehingga dia bisa membuat tindakan pencegahan. Namun Kosem menjawab, tidak, kita tidak bisa mempercayai Murad. Kita tidak akan mempercayai Murad maupun Bayezid. Apakah kamu mengerti? Kasim pun mengangguk patuh pada ibunya. Ne Murad'a ne Bayezid'e asla güvenemeyiz. Kosem berkata lagi, terutama Bayezid, kita harus melenyapkannya segera. Segalanya akan berubah. Dan kamu akan naik tahta. Artık devran değişecek. Tahta çıkacaksın. Kasim pun terdiam mendengar perkataan ibunya. Ternyata Kasim yang menyelamatkan hidupnya membuat Kosem kini menyadari Kasim pantas naik tahta. Sikap berani, sikap siaga, dan juga menyayangi dirinya membuat Kosem telah mengubah pandangannya. Wah, semakin seru ya ceritanya.
episode 48 pun selesai. Buat yang suka dengan lanjutan ceritanya, boleh dong di-subscribe dulu supaya setiap kali Mimin upload video baru, kalian dapat notifikasinya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Buat yang like dan komen juga terima kasih. Mohon maaf bila ada penyampaian kata yang salah. Buat yang lagi berjuang, tetap semangat ya. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Sampai jumpa, bye.